Kita bacakan tafsir Al-Azhar dan setelah itu langsung kita berdiskusi bersama Ustaz Deden juga. Bismillah. Padahal tidaklah mereka itu diperintah, ini terjemahan versi Buya Hamka, melainkan supaya mereka menyembah kepada Allah. Begitulah pangkal ayat 5. Kepada Allah sahaja, tidak dipersekutukan yang lain dengan Allah. Dengan mengikhlaskan agama karenanya, segala amal dan ibadat, pendeknya, segala apa jua pun perbuatan yang bersangkutan dengan agama, yang dikerjakan dengan kesadaran, hendaklah ikhlas karena Allah belaka, bersih daripada pengaruh yang lain. Dengan menjauhkan diri dari kesesatan, itulah yang dinamai agama Hanif, jamaknya Hunafa'ah, yaitu condong pada kebenaran, laksana jarum kompas atau pedoman, kemanapun dia diputarkan, namun jarumnya selalu condong ke utara. Demikianlah hendaknya hidup manusia, condong kepada yang benar, tidak dapat dipalingkan kepada yang salah. Dan supaya mendirikan sembahyang, yaitu dengan gerak-gerik tubuh yang tertentu, dengan berdiri dan ruku, dan sujud mengingat Allah, membuktikan ketundukan kepada Allah, dan mengeluarkan zakat, yaitu mengeluarkan sebagian dari harta benda buat membantu hidup fakir miskin, atau untuk menegakkan jalan Allah di dalam masyarakat yang luas. Sehingga dengan sembahyang terbuktilah hubungan yang kokoh dengan Allah, dan dengan zakat terbuktilah hubungan yang kokoh dengan sesama manusia. Apa yang ingin Ustaz Deden komentari di sini? Buya Hamka mempunyai penekanan bahwa huruf waw di pembuka ayat ke-5 surah Al-Bayyinah ini waw haliyah, sehingga terjemahannya tadi padahal, yakni pecah belahnya mereka setelah datangnya pembuktian sang bayyinah itu tidaklah pantas. Kenapa? Karena lebih tidak pantas lagi membuktikan mereka beragama tidak benar. Mereka beragama tidak lurus. Mungkin mereka berpecah belah. Mereka pecah, tidak mau mengimani Rasulullah SAW dan tidak mau mengimani Al-Quran. Mereka melakukan itu atas nama beragama. Padahal bukanlah yang dilakukan oleh mereka itu adalah beragama. Karena wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, dengan memurnikan agama hanya untuknya. Kalau mereka mengerjakan perintah itu, maka mereka tidak akan pecah belah setelah datangnya sang bayyinah. Menunjukkan waw haliyah di situ. Yakni ikhlas itulah sebenarnya diperintahkan ketika apapun yang dilakukan oleh seorang yang mengaku beragama, tetapi mereka pecah, mereka tidak beriman kepada sang bayyinah, mereka pecah belah, maka tidaklah disebut beragama. Karena ikhlas berarti tidak pecah belah setelah datang sang bayyinah. Saya melihat itu, Ustaz.
Baik. Di sini kita lihat bagaimana Buya Hamka menafsirkan wa ma umiru illa liya'budullaha, kepada Allah sahaja. Ini saya ingin langsung tekankan dulu anunya Ustaz, jadi tadabbur daripada ayat ini, karena ini bisa menjadi pembuka yang menguatkan batin kita kalau kita fokus dengan maksud dari perintah ini. Konten utama dari perintah ini adalah supaya mereka Ahlul Kitab itu menyembah Allah Ta'ala. Bukan untuk yang lain. Nah, ini kan menunjukkan bahwa adanya penyimpangan dari kalangan Bani Israel dalam peribadatan mereka. Dan itu jelas bahwa mereka telah bertuhan bukan lagi kepada Allah, tetapi sudah mengambil perantara-perantara yang paling banyak. Ada yang betul-betul total berganti Tuhan dari Allah. Kalau kita lihat misalnya kaumnya Nabi Musa sudah menyembah anak lembu yang terbuat dari emas. Atau sudah menjadikan Uzair sebagai anak Tuhan. Begitu pula orang-orang Nasrani yang sudah bergeser mulai dari penyembahan terhadap Isa Al-Masih. Bukan lagi sebagai manusia sang nabi, tetapi sudah dijadikan sebagai anak Tuhan. Bahkan celakanya sampai membuat syariat-syariat baru dan pengkhianatan terhadap hari Sabtu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dikembalikan oleh Muhammad SAW. Mereka pernah belajar Taurat, dan di tangan mereka masih pula ada kitab Taurat. Begitu pula Injil. Tapi penyimpangan demi penyimpangan mereka lakukan, sehingga di ayat ini seakan-akan kehadiran Muhammad SAW menjadi berita gembira seperti halnya yang termaktub dalam kitab mereka. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Nah, sahabat yang berbahagia, ini boleh jadi juga terjadi pada kita umat Islam. Maka ketika membaca ayat ini, harusnya kitalah yang harus paling sadar mengambil pelajaran. Apa itu? Menjadikan semua peribadatan kita hanyalah untuk semata-mata menyembah kepada Allah. Tidak mempersekutukan Allah dengan yang lain. Saya tadi ngobrol sama teman-teman. Ini kalau begini terus cara pemilihan pimpinan di Indonesia. Begini terus cara memilih kepala negara. Begini cara kita memilih anggota-anggota dewan. Kita tidak akan pernah mendapatkan pemimpin ketika merasa mewakili rakyat adalah orang-orang yang menjadikan matanya menjadi mata rakyatnya, telinganya adalah telinga rakyatnya. Tangan dan kakinya sudah menjadi milik rakyatnya. Kenapa? Karena dia takut kepada Tuhannya. Kalau pemimpin dan perwakilan rakyat sudah seperti itu, karena memiliki kesadaran bahwa kepemimpinan adalah amanah, dan dia mengerti apa kata amanah yang kaitannya dengan iman, karena orang yang beriman pasti merasa aman, insya Allah rakyat ini akan menjadi makmur dan sejahtera. Begitu juga negeri ini akan maju. Tetapi sayangnya sudah berganti dengan dua Tuhan baru. Uang dan kekuasaan. Sudah menyembah hawa nafsu. Inilah Tuhan-Tuhan baru dalam kehidupan manusia. Begitu juga rakyatnya. Sudah menjadi penghamba uang dan hawa nafsu.
ketika masuk ke dalam dunia politik. Begitu juga di dunia hukum. Sudah tidak menjadikan lagi syariat Allah dan syariat Nabi-Nya SAW sebagai pegangan dalam hidupnya. Kita sudah membuat aturan-aturan baru yang bertentangan, bahkan lebih menyukai aturan baru itu dan menyingkirkan aturan-aturan Allah dan Rasul-Nya. Seakan-akan kita sudah menjadi makhluk baru. Seakan-akan kita sudah merasa jauh dari Nabi kita. Bahkan ada yang mengatakan, kalau Anda mengembalikan kami kepada syariat Islam, ini orang Islam yang berkata, berarti Anda telah mengembalikan kami kepada masa lalu. Maksudnya kepada kemunduran, kepada kehidupan yang tidak berkemajuan. Kalau Anda memaksa kami untuk menjalankan syariat Islam, berarti Anda mengajak kami kepada kemunduran, keterbelakangan, kepada kemiskinan. Begitu juga di dalam ekonomi. Kita betul-betul sudah sangat menikmati alam ribawi. Dan bahkan menjadi bagian daripada aturan-aturan ribawi. Dan menjadi benteng aturan ribawi itu. Dan menjadikan syariat hanya sebagai salah satu penghibur saja bahwa saya sudah melaksanakan sedikit yang berbau syariah. Namun hakikatnya di hati kita, sesuatu yang diharamkan Allah ini itulah yang menenangkan kehidupan ekonomi kita. Bahkan sampai dalam kehidupan berumah tangga. Aturan-aturan rumah tangga kita sudah tidak mau lagi pakai aturan-aturan Allah dan Rasulnya di dalam rumah tangga. Aturan hawa nafsu ayah, aturan hawa nafsu ibu, ego kedua orang tua yang harus ditetapkan di dalam rumah tangga. Ada lagi yang menerapkan demokrasi di dalam keluarga, sebebas-bebasnya. Sehingga anak-anak pun ikut menolak aturan agama. Karena kedua orang tua memang tidak mendidik selera anak untuk hidup dengan aturan Allah di dalam rumah tangga. Menjadikan rumah sebagai rumah ibadah, rumah sebagai rumah ilmu, rumah sebagai rumah ketenangan sosial, rumah sebagai rumah perlindungan untuk istirahat, merasakan kedamaian dan kebersamaan dengan Allah di dalam rumah siang dan malam. Ayat-ayat Quran tidak lagi dibacakan setiap pagi atau setiap maghrib. Budaya mendirikan sholat, budaya zakat, budaya infak, budaya sedekah ditinggalkan. Semua sudah membawa budaya demokrasi. Sebuah sistem politik yang sebetulnya hanya cocok di dunia politik, bukan di dalam rumah. Karena ada perintah. Perintahkan anakmu mendirikan sholat di usianya yang 7 tahun. Pukullah di usianya yang 10 tahun. Tapi bukan kekerasan dalam hal ini. Dan ini pun urusan sholat saja. Banyak di antara kita yang mulai tidak serius menjadikan sholat sebagai standar ukuran keberhasilan mendidik anak. Ukuran keberhasilan, ya nilai pendidikan, nilai akademik. Begitu juga kesuksesan orang tua. Bukanlah menjadikan anak-anaknya anak yang soleh, tapi ukurannya adalah sukses di kantor, sukses di dunia bisnis, sukses di dunia politik. Walau rumah tangga berantakan, anak tidak terdidik dengan baik. Sampai ke tingkat individu. Allahu Akbar. Bukan Allah yang menjadi pusat tujuan menjalani hidup, tetapi dirinya yang menjadi sentral kehidupan. Semata-mata kebahagiaan, kesuksesan diri yang lepas dari Allah. Bukan Allah yang menjadi tujuan utama untuk dimohonkan ampunannya, untuk diharapkan rahmatnya, untuk didapatkan cintanya Allah, untuk didapatkan ridhonya Allah. Bahkan setelah itu Allah saja
Allah saja yang menjadi puncak harapannya. Nah, sahabat dan pendengar yang berbahagia, ke arah ini sebetulnya tekanan terpenting untuk kita ambil hikmahnya. Wa ma umiru illa liya'budullah. Maka memiliki memiliki keinginan untuk senantiasa memperberat timbangan amal akhirat, kecintaan kepada jihad di jalan Allah, menanamkan karakter keberanian untuk mati di jalan Allah menegakkan agama Allah. Sungguh, inilah yang sebetulnya diharapkan pada akhirnya agar kita bisa beragama dengan lurus itu. Tapi apa yang saya katakan tadi semuanya mungkin kalau orang sekarang nih radikal, fundamentalis atau apalah gitu kira-kira. Bukan begitu Ustaz Deden? Ustaz, disebut hasar pada ayat ini. Wa adawatul qasri illa innama atufun wa taqdimun kama taqaddama. Kata dalam Al-Juharul Maghbunnya. Di sini ada kata ma artinya tidak, ada kata illa artinya kecuali. Ini pengkhususan. Jangan sampai ada yang tidak untuk Allah. Semuanya hanya dan harus selalu untuk Allah. Itulah beragama. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan al-hasanat, kemudahan-kemudahan hidup. Allah berikan rizki, Allah berikan kesehatan, mata pencaharian yang baik, al-hasanat. Juga ada kalanya Allah berikan as-sayyi'at, tekanan-tekanan hidup, kesulitan-kesulitan, sulit rizki, sulit mata pencaharian, ada kalanya sakit, baik pada dirinya atau keluarganya atau yang dikasihinya, itu as-sayyi'at. Maka al-hasanat dan as-sayyi'at ini disebut di dalam surah Al-A'raf, wa balawnahum bil hasanati was sayyi'ati la'allahum yarji'un. Dan kami uji mereka bil hasanati, dengan hasanat-hasanat, kemudahan-kemudahan hidup, rizki-rizki, kesehatan dan lain-lain, was sayyi'at, dan juga diuji dengan keburukan-keburukan, kesulitan-kesulitan, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Nah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dalam proses menuju ikhlas dengan semurni-murninya ikhlas, ada kalanya kita dihadapkan dengan al-hasanat, ada kalanya kita dihadapkan dengan as-sayyi'at. Dan kalau melihat Bani Israel ketika mereka ditimpa oleh su'al azab melalui kekejaman Firaun, mereka bertahan, mereka tidak lepaskan agama mereka, mereka tidak lepaskan Allah dalam perjuangan mereka. Ketika mereka diberikan sayyi'at oleh Allah, tetapi ketika mereka diberikan hasanat oleh Allah, mereka diselamatkan dari Firaun dan pengikutnya tenggelam. Mereka dijanjikan negeri yang disucikan, al-ardul muqaddasah. Justru ketika Allah berikan al-hasanat kepada mereka, mereka menjadi tak lagi mukhlishina lahuddin. Mungkin ada orang juga yang ketika diberikan as-sayyi'at dia tidak mampu. Ikhlasnya di situ, tetapi ketika diberikan hasanat dia mampu. Seringkali
standar kemuliaan ketika seseorang tak lagi ikhlas ke Allah itu adalah al-hasanat. Makanya dalam surah Al-Fajr ada ayat fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia itu ketika Allah uji dia dan ujian itu berupa diberikan kenikmatan, maka dia merasa akraman. Tuhanku telah memuliakan aku. Kemudian wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Ketika manusia diuji lalu ujian itu datang dalam bentuk kesempitan rezeki, maka dia mengatakan rabbi ahanan, Tuhanku telah menghinakan aku. Padahal standar kemuliaan dan kehinaan bukanlah dari nikmat, bukanlah dari dicabutnya nikmat, tetapi dari ikhlas atau tidaknya, karena Allah atau tidaknya, hanya untuk Allah atau tidaknya semua perbuatan kita. Meskipun dalam keadaan serba sempit, tidaklah itu sebuah kesempitan kalau dalam keadaan sempit itu kita selalu hanya beribadah untuk Allah saja, tidak ada yang lain. Itu kebahagiaan sejati. Janganlah kemudian kesuksesan diukur dengan al-hasanat, juga janganlah diukur ketidaksuksesan dengan as-sayyi'at. Maka keberhasilan itu diukur dengan seberapa murni agama kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat ini sepertinya memang bukan untuk orang lain, untuk saya, dan terlebih ketika ayat ini berbicara ahlul kitab, tampaknya orang yang diberikan Al-Quran, hafiz Quran, itu harus benar-benar mengamalkan ayat ini. Jangan sampai ada satu huruf yang dibaca tetapi keluar dari ikhlasnya. Jangan sampai ada bacaan yang tidak karena Allah.